Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salata wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fihi tabi'una ahsanah. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah di dalam sholat yang apabila kita lupa atau tidak mengerjakannya, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah kebalikan dari sunnah ab'ad. Sunnah hayat yaitu apabila kita lupa tidak mengerjakan sunnah hayat ini di dalam sholat, maka tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Yang pertama, kita masuk kepada pembahasan sunnah ab'ad. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'aini. At-tashahhudul awwalu wal kunutu fil subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadhana. Yang artinya, sunnahnya salat saat melaksanakan salat, maksudnya adalah sunnah ab'ad, ada dua, yaitu tahiyat atau tasyahud pertama dan membaca kunut saat sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan kedua di bulan Ramadan. Sunnah ab'ad yang pertama adalah at-tasyahudul awwalu, tahiyat awal. Misalnya tahiyat awal saat sholat zuhur, atau asar, atau maghrib, ataupun sholat isya. Apabila kita lupa tidak melaksanakan tahiyat awal tersebut, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun sujud sahwi dilaksanakan setelah tahiyat akhir dan sebelum salam sebanyak 2 kali. Bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Sunnah ab'ad yang kedua adalah wal kunutu fil subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadhana. Yaitu artinya sunnah ab'ad yang kedua adalah kunut subuh. Doa kunut saat sholat subuh itu dilaksanakan saat i'tidal pada rakaat kedua. Secara bahasa, kunut bermakna doa. Dan secara istilah, dalam istilah syariat Islam, kunut adalah zikir tertentu. Selain kunut dalam sholat subuh, ada juga kunut di akhir sholat witir pada separuh kedua dari bulan Ramadan. Doa kunut, doanya seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat adalah apabila kita tidak melaksanakan sunnah ini di dalam sholat, maka kita tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah hayat di dalam sholat yaitu ada 15 macam. Wa hayatuha khamsa ashrata khaslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu. Wa wad'ul yadaini 'ala asy-shimali wat tawajjuhu wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'minu wa qira'atu surati ba'dal fatihati wat takbiratu 'indal khafdi war raf'i wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd wat tasbihu fir ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidhaini fil julusi wal iftirashu fi jami'il jalasati wat tawarruku fil jalsatil akhirati wat taslimatu tsaniyatu. Artinya adalah pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat bangun dari ruku. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, tawajjuh. Yang keempat, membaca a'udzubillah. Yang kelima, mengeraskan suara sesuai tempatnya. Yang keenam, memelankan suara sesuai tempatnya. Yang ketujuh, membaca amin. 8. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. 9. Membaca takbir saat naik atau turun. 10. Mengatakan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. 11. Tasbih saat ruku dan sujud. 12. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk. 13. Duduk iftirash pada setiap duduk. 14. Duduk tawarruk pada duduk yang akhir. 15. Salam yang kedua. Kita kupas satu persatu dari hayat salat ini. Hayat salat yang pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i war raf'i minhu. Artinya, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hingga sejajar dengan kedua pundak. Mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan bangun dari ruku. Hayat salat yang kedua adalah wa wad'ul yamini 'ala shimali. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan keduanya berada di bawah dada dan di atas perut. Jadi kita meletakkan tangannya di antara perut dan dada. Disitulah kita meletakkan tangan pada saat sholat. Hayat sholat nomor 3, wat tawajjuhu, doa tawajjuh. Apa itu doa tawajjuh? Doa tawajjuh maksudnya adalah bacaan setelah takbiratul ihram atau biasa juga disebut doa iftitah. Nah, dalam doa iftitah ini boleh menggunakan yang doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati terus sampai akhir, atau juga boleh menggunakan doa iftitah yang lain. Misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh juga yang itu, atau doa-doa iftitah
yang lainnya yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, walisti'adzatu, membaca isti'azah. Maksudnya adalah membaca ta'awudz. Ta'awudz yang paling afdol yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hayat salat yang nomor 5, wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan suara pada tempatnya, yaitu di dalam salat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya, salat Jumat, dan 2 salat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, di mana salat-salat tersebut mengeraskan suara. Nomor 6, wal israru fi maudhi'ihi, bersuara pelan pada tempatnya, yaitu di selain tempat yang dibahas pada hayat salat nomor 5. Nomor 7, wat ta'minu, ucapan amin. Mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, baik Al-Fatihah yang dibaca saat sholat ataupun Al-Fatihah yang dibaca di luar sholat. Tetapi membaca amin di dalam sholat lebih dianjurkan. Seorang makmum sunnah membaca amin bersamaan dengan bacaan amin imamnya, dengan mengeraskan suara tentunya. Hayat salat nomor 8, wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah dilakukan dalam 2 rakaat sholat subuh dan 2 rakaat pertama dalam sholat yang lainnya. Membaca surat tersebut dilakukan setelah membaca Al-Fatihah. Apabila seseorang mendahulukan membaca surat sebelum membaca Al-Fatihah, maka bacaan suratnya tidak dianggap. Hayat salat nomor 9, wat takbiratu 'indar raf'i wal khafdhi, bacaan takbir saat turun ke posisi ruku dan saat naik, maksudnya mengangkat punggung dari posisi ruku. Hayat salat yang ke-10, wa qawlu sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, bacaan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala dari ruku. Sedangkan bacaan Rabbana lakal hamdu ini dilakukan ketika sudah tegap. Makna sami'allahu liman hamidah adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima pujian darinya dan memberikan balasan atas pujiannya. Hayat salat yang ke-11, wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih pada waktu ruku dan sujud. Minimal sempurnanya bacaan tasbih saat ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Minimal sempurnanya bacaan tasbih saat sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Hayat salat nomor 12,
Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidzaini fil julusi. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal dan akhir. Hendaknya tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Jika menggerak-gerakannya, hukumnya adalah makruh dan sholatnya tidak sampai batal menurut pendapat yang ashah. Hayat salat nomor 13, wal iftirashu fi jami'il jalasati. Duduk iftirash pada semua posisi duduk yang dilakukan dalam salat. Duduk iftirash adalah posisi duduk di dalam salat selain posisi duduk saat tahiyat akhir. Gambaran duduk iftirash adalah menduduki mata kaki kiri, memposisikan punggung kaki kiri pada lantai, menegakkan telapak kaki kanan, dan memposisikan jari kaki kanan menempel pada lantai menghadap kiblat. Hayat salat nomor 14, wa tawarruku fil jalsatil akhirati. Duduk tawarruk saat duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Tawarruk sama dengan posisi duduk iftirash. Hanya saja, musolli atau orang yang sholat mengeluarkan kaki kiri melalui arah bawah kaki kanan dan menempelkan pantatnya ke lantai. Lalu, bagaimana jika ada orang yang masbuk, telat sholatnya? Bagi yang terlambat sholat berjamaah dan imam sedang duduk tasyahud akhir, maka orang yang masbuk tersebut, orang yang telat sholat berjamaah tersebut melakukan duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Terakhir, hayat sholat nomor 15 adalah wa taslimatus saniyatu, mengucapkan salam yang kedua. Adapun salam yang pertama bukan termasuk hayat sholat, tetapi masuk ke rukun sholat. Nah, alhamdulillah 15 hayat sholat sudah kita bahas. Nantinya ini harus kita hafal supaya bisa membedakan sunnah hayat, sunnah ab'ad, dan juga rukun sholat agar tidak tertukar. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.